Dan untuk tema kajian Sabtu subuh kali ini yaitu tentang mengenal wali dalam pernikahan. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai kajian Sabtu subuh ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita akan bersama belajar mengenal siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Tema ini sangat penting ya, wabil khusus kepada para orang tua yang akan mempersiapkan putra-putrinya masuk ke dalam alam rumah tangga ya. Nah, berkaitan dengan wali ini bagaimana kedudukan dan bagaimana hukumnya agar kita tidak salah dalam menentukan dan menetapkan wali ya. Karena jika walinya tidak memenuhi kriteria, pernikahannya menjadi tidak sah. Jika pernikahan tidak sah, maka tidak mungkin kita mendapat barokah dalam keluarga. Yang pertama, kita ingin tahu dulu Bapak Ibu sekalian, wali itu dalam bahasa Arab ya, karena wali itu dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab ya, karena memang bahasa Indonesia itu bahasa yang tidak kaya Bapak Ibu ya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu punya kata dasar hanya 5.000 kata, menyerap kata-kata dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, dari bahasa lokal, maka menjadi kurang lebih ya 100 sampai 120.000 kata. Sementara bahasa Arab punya 12 juta kata ya. Jadi memang itu yang membuat mengapa kadangkala ada tafsir yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena memang sejatinya Quran itu misalnya dijelaskan bukan diterjemahkan, karena nyaris sulit menemukan kata yang betul-betul bisa mewakili kata Arab gitu ya. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, Bapak Ibu sekalian, ini beliau adalah seorang ulama dunia bermazhab Syafi'i, tetapi beliau mengajarkan fikih perbandingan mazhab ya. Buku yang beliau yang sangat terkenal Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu itu sampai hari ini menjadi rujukan di kampus-kampus dunia Islam. Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu ya. Kata beliau rahimahullah, wali secara bahasa artinya al-mahabbah wan nusrah, cinta dan pertolongan. Jadi wali itu artinya cinta dan pertolongan. Ini seperti mana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Maidah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang cinta, yang loyal, yang mewalikan, nah gitu ya, mewalikan Allah ya sebagai walinya dan Rasul sebagai walinya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu secara bahasa artinya al-mahabbah wan nusrah. Juga terlihat pada Quran surah At-Taubah ayat 71 ya, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya. Orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan antara mereka saling menolong. Jadi aulia itu adalah penolong atau menolong ya. Aulia itu bentuk jamak atau plural dari kata-kata wali. Jadi wali itu satu, kalau banyak aulia ya. Yang kedua, Bapak Ibu, wali juga bisa bermakna as-sultah wal qudrah, orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Nah, ini dekat dengan makna yang sedang kita bahas. Maka wali nikah mereka yang diberikan otoritas oleh agama menikahkan putrinya gitu ya. Jadi as-sultah wal qudrah. Dan wali juga
Bapak Ibu, dalam sejarah peradaban Islam itu kata untuk menyebut sultan. Misalnya wali Mesir. Dulu sultan itu namanya wali, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada wali Madinah, ada wali Mekah. Ya, jadi wali itu sebutan untuk penguasa, ya. Nah, walaupun nanti dalam penggunaannya wali itu ya sangat beragam sekali. Ada wali murid, nah gitu ya. Ada wali kelas. Nanti ada wali. Nah, belum lagi nanti kalau kita berbicara dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu, ada juga istilah wali, ya. Jadi wali itu sangat luas maknanya, ya. Tapi yang sedang kita bahas hari ini adalah wali nikah. Nah, wali nikah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau otoritas di dalam pernikahan, ya. Wali dalam pernikahan, Bapak Ibu, ya, ini adalah salah satu dari 3 jenis perwalian dalam Islam. Jadi dalam Islam itu perwalian atau yang mewakili atau yang punya otoritas itu punya 3 kategori. Yang pertama ada al-walaya ala nafsi, perwalian terhadap jiwa. Nah, ini nanti masuk di dalamnya wali nikah. Jadi dia mewalikan terhadap jiwa seseorang. Yang kedua, al-walaya alal mal, ini perwalian terhadap harta. Misalnya orang tua itu wali terhadap harta anak-anaknya yang belum baligh atau yang belum mandiri mengelola uang, ya. Atau misalnya ada anak yatim, maka ibunya itu wali terhadap hartanya. Ya, jadi menggunakan dan mentasarrufkan sesuai dengan keperluan. Yang ketiga ada al-walaya ala naf'i wal mal. Ini perwalian terhadap jiwa dan harta. Jadi kedua-duanya. Nah, Bapak Ibu, kita membahas tentang wali yang pertama, al-walaya ala nafsi, perwalian terhadap jiwa. Salah satunya adalah wali dalam pernikahan. Baik, Bapak Ibu, wali dalam pernikahan dalam fikih itu dibagi 2. Ya, ada yang namanya walayah ijbar, ada walayah ikhtiar. Walayah ijbar ini adalah perwalian yang diberikan oleh agama kepada seseorang di mana walinya berhak memaksa yang ada dalam perwaliannya untuk menikah dengan siapapun yang mereka inginkan. Nah, sepakat para ulama walayah ijbar ini hanya pada 2 orang saja. Yang pertama ayah kandung dan yang kedua kakek. Ya. Maka dalam keluarga gitu ya, anak perempuan kita itu berhak untuk dipaksa menikah, nah, gitu. Oleh ayah kandungnya dan kakek kandungnya. Meskipun kadangkala ya calon mempelai laki-lakinya boleh jadi tidak dikenal atau tidak disukai oleh mempelai wanitanya gitu. Jadi begitulah otoritas yang diberikan agama kepada ayah dan kakek. Ya. Nah, walaupun nanti kakek atau ayah ini ada ketentuan-ketentuan khusus nanti ya. Jadi ayah yang seperti apa, kakek yang seperti apa yang punya otoritas itu. Karena otoritas itu bisa dicabut oleh agama. Kalau misalnya ayah kakek tidak memenuhi kriterianya. Misalnya, contoh. Kalau ayahnya pemabok, ya, suka minum minuman keras dan bermaksiat secara terang-terangan dan dia belum bertaubat, maka hilang hak perwalian seorang ayah. Kalau dia bermaksiat melakukan dosa besar secara terang-terangan sampai dia bertaubat, gitu ya. Jadi ada ketentuan di mana walayah ijbar ini diberikan kepada ayah, diberikan kepada kakek. Yang kedua ada walayah ikhtiar. Ini perwalian yang diberikan kepada wali asabah untuk menikahkan seorang perempuan ya, janda yang sudah pernah menikah. Jadi
dalam pandangan mayoritas para ulama, kalau perempuannya gadis atau perawan gitu ya, itu sejatinya selama masih ada ayah, selama masih ada kakek, maka merekalah yang harus menikahkan. Dalam kondisi tidak ada, nah baru pindah ke wali asobah, wali sisa gitu ya. Nah tapi kalau janda Bapak Ibu sekalian ya, maka tidak harus ayah atau kakek yang menikahkan. Boleh nanti kata ulama memilih walaya ikhtiar, bisa pamannya, bisa adik laki-lakinya, ya bisa sepupunya, gitu. Ya. Nah, ini sepupu ini Bapak Ibu agak unik, ya, karena dia boleh menjadi wali dan boleh pula menikahi. Jadi kalau ada perempuan punya sepupu laki-laki, itu kan boleh menikah itu. Sepupu laki-laki ini, itu dia punya dua hak istimewa. Yang pertama dia boleh menikahi wanita tadi, ya, karena sepupu tidak diharamkan menikah dengan sepupunya. Yang kedua, dia boleh menjadi wali nikahnya. Boleh menjadi wali nikahnya. Nah, tapi tentu ketika wali yang lebih utama tidak ada. Ayah tidak ada, kakek tidak ada, nanti saudara tidak ada, paman tidak ada, nanti baru boleh ke sepupu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan dulu sebelum mendetailkan siapa saja wali dalam pernikahan, tentang status wali Bapak Ibu. Wali dalam akad pernikahan. Karena ada segelintir masyarakat yang berpandangan nikah itu nggak perlu pakai wali. Datang aja ke hakim atau ke KUA, ya. Dan mereka menganggap pernikahan itu sah. Nah, Bapak Ibu, kita akan ulas dari aspek agama. Yang pertama, ini uraian dari Syekh Wahbah Zuhaili, ya, kata beliau, mayoritas para ulama, ya, terutama Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, 3 mazhab, itu mengatakan bahwa pernikahan tidak sah kalau tidak disertai wali. Pernikahan tidak sah kecuali disertai wali, ya. Itu berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi, la nikaha illa bi waliyin. Tidak sah nikah kalau tanpa wali. Ini dianggap pendapat yang paling kuat. Sebelum nanti kita uraikan pendapat yang kedua, ya. Jadi pendapat yang pertama ini itu didukung sejumlah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ijma' para ulama, ya. Belum lagi nanti kalau berbicara aspek kemaslahatan Bapak Ibu, aspek maqasidus syariah. Bayangkan kalau anak perempuan kita ikut berpandangan sah nikah tanpa wali, ya, tiba-tiba dia pulang ke rumah, kuliah belum selesai misalnya, ayah tadi saya sudah menikah di kampus. Itu bayangkan Bapak Ibu, ya. Bayangkan kalau kita benarkan pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur bahwa nikah sah tanpa wali, ya. Jadi sudah hilang otoritas ayah atau kakek di dalam keluarga. Nah, ada pendapat yang kedua, memang ini pendapat dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu. Ya, pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan nikah itu tidak dipersyaratkan atau bukan menjadi rukun adanya wali. Ya, jadi nanti ada detailnya. Misalnya kalau walinya mengizinkan, anak perempuannya boleh nikah di tempat lain tanpa melibatkan ayahnya. Jadi nanti ada catatan diizinkan walinya. Bahkan ada pendapat pula walaupun tak diizinkan ayahnya, dia tetap boleh menikah juga. Nah, ini dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, apa dasarnya? Dasar pendapat mayoritas para ulama, ya, tadi mazhab Maliki, Syafi'i atau Hambali, yang pertama firman Allah surah Al-Baqarah 232, kemudian 221, dan An-Nur ayat 32, dan ayat-ayat yang sangat banyak berkaitan dengan dalil wajibnya ada wali. Kemudian Bapak Ibu, ya, diantaranya misalnya Allah berfirman dalam Al-Baqarah 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kata Allah, jangan kalian
menikahi wanita, yang pertama wala tankihu, yang kedua wala tunkihu, Bapak Ibu. Ayat yang pertama mengatakan jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi tidak boleh menikah dengan wanita non muslimah atau musyrik, ya musyrikah, nggak boleh. Karena lebih baik menikah dengan budak asal dia beriman daripada wanita merdeka tapi tidak beriman. Nah, kira-kira begitu. Lalu pada ayat yang terakhir kata Allah, dan jangan kalian nikahkan, gitu, ya, orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Jadi ada perkataan jangan menikahkan. Nah, kata ulama, jangan menikahkan itu artinya ditujukan kepada orang yang punya otoritas untuk menikahkan, itulah wali. Disimpulkan oleh ulama itulah wali dalam pernikahan, ya. Kemudian juga An-Nur ayat 32 kata Allah, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum, dan kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang, ini kalau bahasa milenialnya, orang-orang yang jomblo di antara kalian. Nah, gitu ya. Orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian hadis Nabi, di antaranya kata Nabi, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata, wanita tak boleh menikahkan wanita. Jadi wali itu harus laki-laki, Bapak Ibu, nggak boleh perempuan. Jangan sampai nanti ada muncul pemahaman liberal di masyarakat, gitu ya. Jadi wanita boleh menjadi wali, nggak boleh, haram. Jadi wali itu harus laki-laki. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan wanita tak boleh menikahkan dirinya sendiri, nggak boleh. Harus ada walinya, ya, yang menikahkan. Ya, fa inna zaniyata hiyallati tuzawwiju nafsaha, karena hanya, mohon maaf, wanita pezina yang menikahkan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah, tidak dianggap sah pernikahan kalau tanpa disertai wali. Nah, ini Bapak Ibu di antara dalil-dalil yang menguatkan bahwa wali itu adalah rukun di dalam pernikahan. Nah, tapi kita sebagai kejujuran ilmiah, kita menyampaikan juga ini dalil pendapat mazhab Hanafi, ya, yang mengatakan nikah boleh tanpa wali, gitu ya. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Baqarah 232, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kata Allah, apabila kalian telah mentalak istri kalian lalu habis masa iddahnya, maka jangan halangi dia untuk menikah lagi dengan suami yang lain apabila mereka sudah saling suka. Sudah saling suka. Ini diantara dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Tapi dibantah kemudian oleh jumhur bahwa ayat ini berbicara tentang wanita gadis atau janda, Bapak Ibu. Tentang janda ini. Jadi jumhur walaupun tetap mengatakan wanita janda sekalipun tetap harus menikah dengan wali, tapi memberikan pengecualian, gitu ya, bahwa kalau statusnya sudah pernah menikah, maka dia boleh menikah tanpa harus melibatkan ayah atau kakeknya, tapi boleh wali asobah. Jadi tidak wajib lagi memilih ayah atau memilih kakek. Berbeda kalau gadis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan sudut pandang ketika menafsirkan ayat. Kalau dalam mazhab Hanafi dipukul rata saja. Mau dia gadis, mau dia janda, dia boleh menikah tanpa wali, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir ya. Nah, siapa saja yang menjadi wali nikah ya, dalam Ghayat Taqrib dijelaskan oleh Imam Abu Suja', gitu ya. Kata beliau, al-wulatu al-ab thumma al-jad, abul ab thumma al-akh lil ab, wal thumma al-akh lil ab thumma ibnul akh lil abi, wal ummi thumma ibnul akhi lil abi thumma al-am thumma ibnuhu ala hadat tartib, gitu ya.
Jadi kata beliau, wali yang paling utama, yang pertama adalah ayah. Jadi selama ada ayah, maka ayahlah yang menikahkan. Kalau tidak ada ayah, gitu ya, turun ke bawah, level berikutnya kakek, ayahnya ayah. Jadi ayahnya ibu tidak boleh menikahkan, Bapak Ibu. Jadi wali ini harus jalur laki-laki. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah. Wali dalam nikah itu jalur laki-laki, bukan jalur ibu. Ya. Jadi kalau tidak ayah, maka kakek, tapi dari jalurnya ayah. Yang ketiga, kalau tidak ada kakek, maka saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada, baru yang keempat, saudara laki-laki seayah. Mungkin bapaknya, ayahnya poligami, punya 2 istri atau lebih gitu ya. Nah, itu seayah. Ya, berbeda ibu. Ya. Nah, kalau tidak ada yang seayah, ke bawahnya anak ponakan saudara kandung. Ponakan laki-laki saudara kandung. Gitu, ya. Jadi kalau tidak ada saudaranya, ponakan atau anak dari saudara kandung. Kemudian baru ponakan saudara seayah, gitu, ya. Jadi ponakan saudara seayah. Kalau tidak ada, baru paman, ya, nomor 7, paman. Kalau tidak ada paman, baru laki-laki atau anak laki-laki dari paman atau tadi sepupu. Sepupu laki-laki, nah, dia boleh menikah dengan saudara sepupunya dan boleh pula menjadi wali, gitu ya. Nah, setelah itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian, barulah nanti boleh ke saudara-saudara yang lain. Nah, ini kalau kita ingin rinci, Bapak Ibu, setidaknya ada 10 urutan skala prioritas wali nikah. Ya, dimulai dari ayah dulu, lalu kakek, ya, lalu saudara kandung, lalu saudara seayah, lalu ponakan kandung, ponakan seayah, ya, lalu paman kandung, lalu paman seayah, ya, kemudian sepupu kandung yang laki-laki, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 10 urutan prioritas wali dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini semua tidak ada, barulah ke wali hakim. Barulah ke wali hakim. Ini diantara kondisinya. Pertama, wali nasab sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang 10 tadi. Ya, jadi selama masih ada yang 10, merekalah yang berhak menikahkan. Yang kedua, walinya adal. Nah, ini tadi, wali adal ini wali yang bermaksiat secara terang-terangan. Kalau dia maksiat secara sembunyi-sembunyi, itu urusan dia dengan Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau dia bermaksiat, apalagi kalau di maksiatnya live gitu, bikin video ya, disebarkan, nah udah, itu wali adal, hilang hak perwaliannya. Ya. Jadi ini jadi perhatian para ayah ya, para orang tua, bahwa ternyata ayah itu tidak mutlak perwaliannya, bisa hilang kalau dia adal. Ya, melakukan kemaksiatan dosa besar secara terang-terangan dan belum bertaubat. Gitu. Yang ketiga, walinya tidak diketahui keberadaannya. Ya, jadi ya memang katanya dia punya ayah, cuma entah di mana ayahnya gitu. Ya. Yang keempat, walinya tidak dapat dihadirkan, mungkin jauh, ya, atau boleh jadi cacat dan lain sebagainya, atau karena di penjara. Kelima, wali nasab yang tidak beragama Islam. Nah, jadi kalau non Muslim ya nggak boleh jadi wali. Ya, mungkin dia mu'alaf anak perempuannya, maka walinya wali hakim. Nggak boleh walinya bapak non Muslimnya, nggak boleh. Ya, harus wali hakim. Kemudian walinya dalam keadaan sedang berihram, nggak boleh. Nikah di tanah suci boleh, tapi tidak sedang dalam ihram, baik ihram haji atau ihram umroh. Harus selesai dulu. Selesai dulu,
ya sampai dia bercukur tahallul, ya barulah boleh menikahkan. Dan yang ketujuh, yang harus kalau sudah menjadi wali hakim, kalau wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Jadi nggak boleh mentang-mentang yang dia menikah dengan sepupu, maka sepupu menikahkan diri sendiri, nggak boleh. Tetap harus meminta wali hakim. Jadi walaupun itu sepupu laki-laki, tetap kalau urusan menikah harus dengan adanya wali, gitu, ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan seputar wali dalam pernikahan, ya. Jadi kita jangan sampai memudah-mudahkan urusan perkara yang sangat penting dalam hal pernikahan atau dalam hal wali, ya. Jadi syarat untuk pindah ke wali hakim itu tidak boleh ujuk-ujuk Bapak Ibu, ya. Harus terpenuhi 7 kriteria ini barulah boleh ke wali hakim, ya. Jadi mohon maaf kalau semata-mata anak perempuan ditegur, ya, atau pernah dimarahi, ya, atau dia mungkin pernah sempat terlibat pertengkaran dengan ayahnya, lalu datang ke wali hakim minta dinikahkan, sepakat jumhur pernikahannya tidak sah, ya. Dia harus datang menjumpai walinya untuk dinikahkan. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Nah, ini penting juga diingatkan kepada putra-putri kita agar mereka memastikan tatkala menikah itu tetap disertai oleh wali. Baik Bapak Ibu, mangga dipersilakan barangkali ada pertanyaan boleh seputar wali dalam pernikahan atau tema fikih lainnya yang mungkin ingin ditanyakan. Mangga dipersilakan Bapak Ibu. Boleh dari sebelah mana? Dari ibu-ibu mangga juga kalau mau nanya silakan. Ya. Langsung ini. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada yang mau ditanyakan. Jadi mengambil anak pungut, jadi dia diurus dari sejak hamil. Maksudnya itu dia orang gak punya Pak Ustadz. Kemudian ternyata sekarang itu ayah ibunya sudah meninggal. Jadi gimana walinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, di masa Nabi, bagi wanita yang tidak punya wali, maka Nabilah yang menjadi walinya. Ya. Karena posisinya sebagai pemimpin, sebagai penguasa, ya. Waktu itu, maka ketika Nabi tidak ada, ya, kemudian juga di masa sahabat juga begitu, lalu ulama menyimpulkan maka muncullah istilah wali hakim atau wali dari kalangan penguasa. Di Indonesia wali hakim ini Bapak Ibu, ya, secara kompilasi hukum Islam dan undang-undang negara itu memang ada hakim-hakim agama yang dilantik negara, ya, yang nanti akan menjadi berkantor atau bertugas di kantor urusan agama, gitu ya. Jadi kalau kita punya anak asuh, anak angkat, secara undang-undang kita tidak berhak menikahkannya atau ayah asuhnya tidak berhak menikahkannya, ya, datang ke wali hakim untuk dinikahkan. Namun, ya, nah ini ada poin penting Bapak Ibu. Ustadz, boleh nggak saya sebagai ayah angkat ingin juga menikahkan? Mungkin anak ini sudah saya anggap seperti anak sendiri dan lain-lain, ya Bapak Ibu. Maka boleh mengajukan diri kepada hakim agama, Bapak Ibu. Boleh meminta kepada KUA. Nanti ada siratnya, ya, ada ijab qabulnya antara wali hakim dengan ayah angkatnya. Jadi masih ada kesempatan untuk menikahkan. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk langsung menikahkan Bapak Ibu. Karena yang menikahkan itu harus orang yang punya hak perwalian. Maka ayah asuh tadinya tidak punya hak perwalian. Yang punya adalah wali hakim, wali yang ditunjuk oleh negara, gitu ya. Nah, kita boleh mengajukan diri kepada wali hakim untuk menikahkan. Nanti ada sigat taukil, ya, jadi mewakilkan dari wali hakim, mewakilkan, ya, kepada kita untuk dinikahkan. Nah, itu kira begitu Ibu, ya. Jadi tolong diingatkan keluarga kita yang punya anak asuh perempuan,
kelak yang menikahkan nanti ya memang gampangnya ya serahkan aja ke wali hakim, itu gampangnya ya. Tapi kalau kita ingin tetap juga menikahkan, tinggal datang ke kantor KUA minta mengajukan diri. Nanti beberapa KUA itu akan mengizinkan, dan mungkin boleh jadi juga ada yang tidak mengizinkan, bergantung kepada upaya kita untuk melakukan pendekatan kepada wali hakim dari kantor urusan agama. Gitu Ibu. Ya. Ya. Dari Pak Bapaknya belum ada ya, jadi kita berikan dulu ke Ibu-ibu, nanti mangga kalau ada yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Saya punya saudara. Saudara itu memiliki anak angkat. Anak angkat setelah besar belum dikasih tahu kalau dia tuh anak angkatnya gitu. Ya. Kemudian dinikahkanlah ke KUA gitu. Ya. Untuk menjaga perasaannya di KUA itu dipanggillah keluarga laki-laki, kemudian dinikahkan oleh naib di situ, tapi kayak latihan gitu. Ayo kita latihan nikah gitu. Yang menjadi walinya itu bukan ayah angkatnya. Latihan nikah, padahal hanya latihan, tapi itu dianggap syah. Sampai akhirnya ada perayaan pernikahan. Perayaan pernikahannya itu seperti pura-pura juga gitu. Ayah angkatnya yang menikahkan waktu di acara resepsinya. Padahal di KUA udah dinikahkan oleh mungkin wali hakim ya. Ya. Jadi Maksudnya pernikahannya dia sudah awalnya sudah dinikahkan oleh wali hakim gitu ya? Dalam kayak simulasi saja, padahal itu katanya sudah sah. Oke. Pernikahan yang demikian sepertinya di KUA sudah biasa katanya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada hal-hal ya yang kita perlu pahami di dalam bab pernikahan ya. Nabi berkata ada 3 perkara yang seriusnya jadi serius, yang bercandanya pun serius. 3 ini adalah nikah, talak, dan rujuk. Ini nggak boleh main-main Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada bapak gitu ya, misalnya lagi bercanda gitu dengan anak tetangganya gitu misalnya. Tapi disebut benar-benar gitu ya, aku nikahkan kamu dengan putriku. Sebut namanya misalnya itu ya, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Terus kata anak tangganya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai. Kata yang lain sah. Maka pernikahannya sepakat para ulama sah, walaupun dia mau main-main. Bapak Ibu, jadi urusan menikah ini bukan buat main-main ya. Termasuk juga ngeprank istri, mau bercanda, aku ceraikan kamu, ngeprank, sepakat para ulama jatuh talak 1. Nggak main-main Bapak Ibu ya. Jadi nikah, cerai, rujuk bukan boleh jadi permainan Bapak Ibu ya. Dalam agama semua nggak boleh main-main gitu ya. Tapi 3 perkara ini itu lebih ditekankan oleh Nabi ya. Jadi seriusnya serius, bercandanya pun dianggap serius. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun kata Nabi. Jadi 3 perkara yang seriusnya serius, yang bercandanya pun jadi serius. Jadi nggak ada orang beriman itu yang main-main dalam bab pernikahan. Nah, ini pesan juga ya. Jadi para suami yang suka bercanda, silakan bercanda bukan dalam bab yang 3 ini. Tiba-tiba nanti sama istri aku ceraikan kamu, nggak boleh, jatuh talak 1 Bapak Ibu ya, tinggal 2 lagi itu. Dan 1 talak itu nggak bisa dihapus Bapak Ibu, dia akumulatif. Talak itu akumulatif, tidak bisa dispidol gitu, dihapus nggak bisa. Dia tercatat seumur hidup kita hanya bisa mentalak istri 3 kali. Kalau sudah digunakan 1, tinggal 2 ini, dan nggak bisa syafaat nambah 1 atau enggak dihapus atau abolisi, nggak ada Bapak Ibu. Ini akan kekal selamanya
Kalau sudah pernah mentalak seumur hidupnya sekali, hanya tinggal 2 lagi. Gitu ya. Jadi kalaupun dia sudah rujuk, yang 1 itu tetap dihitung. Jadi yang talak 1 ini tidak dihapus walaupun dengan rujuk. Ini penting. Ya, jadi banyak suami yang tidak paham, dia taunya kalau rujuk hapus, jadi dari 0 lagi. Enggak. Talak itu akumulatif. Seumur hidup kita hanya punya 3 kesempatan. Kalau sudah dipakai 3-tiganya, udah. Kita sudah haram menikah kembali kepada istri kita selama-lamanya, kecuali kalau dia sudah nikah lagi, nikah beneran, bukan nikah pura-pura, ya sudah nikah, bahkan sudah berhubungan badan. Nggak boleh kamu nikah ya, tapi nggak boleh hubungan, nggak boleh. Kata Nabi, sampai ada hubungan badan dengan suami barunya. Lalu mereka bercerai, habis masa idahnya, kamu baru boleh kembali ke mantan istri. Itu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi 3 perkara ini tidak boleh main-main. Yang kedua, ya, kita kadang salah kaprah Bapak Ibu ketika berbicara menjaga perasaan. Betul, dalam Islam itu kita sangat ditekankan untuk menjaga perasaan orang. Tapi tidak boleh sampai melanggar syariat. Gitu. Termasuk keterus-terangan kepada anak asuh kalau dia anak asuh. Berdosa Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia bukan mahram suami kita misalnya, kalau dia perempuan. Auratnya seperti mana aurat wanita-wanita di luar sana. Maka haram kita walaupun besarkan dari mulai bayi merah sampai dia dewasa, haram Bapak Ibu. Ya. Jadi dia wanita ajnabiyah, wanita bukan mahram. Bahkan boleh dinikahi oleh suami kita. Begitu juga auratnya dengan anak laki-laki kita. Itu bayangkan kalau kita tidak cerita Bapak Ibu. Jadi salah kaprah menjaga perasaan seperti ini. Itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Itu salah. Bayangkan kita lebih baik menjaga perasaan Allah dengan cara apa? Menjaga perasaan manusia dengan bermaksiat kepada Allah. Kita pilih yang mana? Bapak Ibu. Nah, ini salah kaprah Bapak Ibu. Ya, jadi ini harus kita luruskan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu kita juga praktekkan, karena tidak semua tradisi kebiasaan itu kita terapkan dalam rumah kita. Harus ada ketegasan. Ya, apalagi berkaitan dengan kemahroman, ya. Betapa banyak perzinahan terjadi karena kita abai di situ. Ya. Karena kita abai di situ. Jadi pastikan kita menjaga pintu rumah ketat-ketat Bapak Ibu. Ya, karena itu urusan kehormatan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Ya, jangan biarkan ternoda karena sikap abai kita, gitu ya. Nah, kembali ke cerita nikah main-main tadi, gitu ya. Saya mengerti poinnya adalah, jadi dia sudah dinikahkan sebenarnya dengan wali hakim, karena memang keluarganya atau ayah angkatnya memang tidak sah menjadi wali, gitu ya. Jadi dinikahkanlah dengan cara wali hakim, nanti nikah lagi, nikahnya oleh bapak angkatnya. Bapak Ibu, ini perbuatan mengada-ada yang berdosa, itu yang terlarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara bid'ah yang terlarang, inilah bid'ah yang terlarang. Ya, memang tidak semua bid'ah itu terlarang, tapi ini bid'ah yang terlarang karena belum pernah dipraktekkan dan tidak pernah diizinkan oleh para ulama kita. Ya, jadi kebanyakan praktek di masyarakat tadi karena demi menjaga perasaan anak perempuan, anak angkat tadi, dibuatlah nikah-nikah sandiwara. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin juga ada yang nanya dari kalangan sineas, ya, para aktivis seni gitu. Ustadz, boleh nggak kita bikin film ada adegan pernikahan? Nggak boleh, saya bilang. Nabi melarang. Tapi kita pengen ada bagian pernikahan, ya tinggal tampilkan aja seolah-olah mereka menikah tanpa perlu ada ijab kabulnya. Karena kalau ada ijab kabulnya, walaupun pakai nama samaran Bapak Ibu, kata ulama sah pernikahannya. Jadi nggak boleh. Apalagi yang dinikahkan itu istri orang, haram lagi. Nah, itu kira begitu. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau keluarga kita ada yang bekerja di bidang seni, maka perlu diingatkan, bab 3 ini nggak boleh jadi mainan, tidak boleh jadi sandiwara.
Ya, kalau kita memang perlu adegan itu, tinggal mungkin boleh jadi di syuting aja tanpa ada ijab kabulnya gitu ya. Jadi pakai irama latar saja, atau ambil dari angle tertentu itu ya mungkin bagian sah, itu bisa begitu. Jadi jangan bikin lengkap versinya dari mulai aku nikahkan engkau dengan fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, kata saksi sah, itu jadi pernikahannya Bapak Ibu, walaupun pakai nama samaran, karena nama itu tidak penting dalam akad pernikahan. Ya, yang penting adalah akadnya, dia dinikahkan dengan laki-laki dan perempuan yang hadir itu. Nah, ini penting ya. Jadi makanya pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Jadi saya nasihatkan kepada yang sudah terjadi ya, bertaubat kepada Allah, karena tetap ya pernikahan yang pertama itu sah karena dengan wali hakim, tapi dengan mengulang pernikahan itu yang tidak disyariatkan. Jadi bertaubat, semoga Allah mengampuni. Dan Bapak Ibu tadi kita katakan sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya. Kalau pengen tetap kita menikahkan, tinggal minta bikin rayuan atau permohonan kepada wali hakim. Bapak, boleh nggak saya yang menikahkan? Itu ada prosedurnya Bapak Ibu sekalian, tinggal minta. Jadi jangan bikin sandiwara ya, nanti menambah. Harusnya pernikahan itu barokah dengan dimulai dengan melakukan ketaatan. Ini sudah dimulai hari pertama dengan berbuat dosa. Bagaimana pernikahan ini bisa barokah? Nah, jadi tolong diingatkan kepada keluarga kita gitu Ibu ya. Mangga barangkali ada yang lain, silakan. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Pak, masalah wali untuk janda. Apakah boleh si anak dari janda itu sebagai wali? Nah itu Pak mungkin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita jelaskan ya bahwa wali ya di dalam pernikahan itu ada 10 orang ini. Dari mulai ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, ya, anak laki-laki kandung, ponakan kandung maksudnya, ponakan dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu kandung. Ya, kemudian kalau tidak ada barulah kemudian ke wali hakim. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak janda itu dinikahkan oleh anak laki-lakinya? Ya Bapak Ibu, ada pendapat sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tetapi saya memilih pendapat mengatakan tidak. Jadi kalau memang janda tadi sudah tidak punya saudara-saudara ini, maka minta saja ke wali hakim untuk menikahkan. Itu kira gitu sekalian. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwa janda boleh dinikahkan oleh anak laki-laki kandungnya. Namun saya memilih pendapat umumnya para ulama mengatakan dalam kondisi tidak ada 10 wali, maka pindah ke wali hakim. Wallahu a'lam. Enggak, barangkali ada ya, dulu yang pegang mic, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dalam hal ada anak anak perempuan di luar pernikahan, kemudian saya mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa menikahkan. Tapi kemudian apakah urutan berikut itu berlaku Pak? Apakah langsung ke wali hakim? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, kaitannya dengan ada istilah nikah siri, nikah kontrak. Seperti apa sebetulnya Pak? Apakah ini pertanyaan dari teman saya Pak, ini saya yang tidak berani. Terima kasih Pak. Ya. Model pertanyaan yang aman ya kalau suami. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentang anak di luar nikah. Anak di luar nikah, maka jumhur mengatakan
bahwa walinya adalah wali hakim. Ya, walinya adalah wali hakim, ya. Karena dia tidak punya nasab kepada bapak biologisnya. Dia hanya punya nasab kepada ibunya. Sementara dari jalur ibu tidak boleh menjadi wali nikah, gitu ya. Sehingga tidak berlaku urutan ini, ya, karena dia tidak punya nasab kepada bapaknya, gitu ya. Jadi dia hanya nasab kepada ibunya, maka karena tidak punya wali nasab, pindah ke wali hakim, gitu ya. Yang kedua, terkait dengan nikah siri atau nikah kontrak, gitu ya. Nikah siri, Bapak Ibu, itu istilah di negara kita untuk menyebut nikah di luar pencatatan sipil atau tidak melibatkan kantor urusan agama, ya. Nikah siri, Bapak Ibu, secara aspek fikih dulu ya, itu sah kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Artinya ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, gitu ya. Nah, ini secara fikih terpenuhi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian kalau nikah yang kita praktikkan di Indonesia itu kan melibatkan kantor urusan agama, dia tercatat di negara, ya, memastikan bahwa orang ini itu sudah ditelisik, sudah dipalidasi, dia bukan istri orang, gitu ya. Kalau dia sudah pernah punya istri, berarti ini istri yang keberapa, gitu ya. Atau kalau dia janda duda, perlu dituangkan dalam akta atau surat nikah. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ulama kita di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, itu memberi arahan melarang, gitu ya, melarang. Ya, berarti kan kalau melarang berarti apa, tidak boleh Bapak Ibu, ya, melarang pernikahan siri kecuali ada uzur-uzur tertentu. Misalnya dia tinggal di pelosok, tinggal di gunung, jauh dari dari kota, gitu ya. Nah, bimbang mereka dan mereka mungkin sudah mau menikah, bimbang terjadi perzinahan dan lain-lain, maka boleh dinikahkan secara agama dulu. Nanti pendaftaran ke Disduk Capilnya, ke KUA-nya disusulkan. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Itu diperbolehkan. Jadi artinya kalau ada uzur, ada alasan-alasan tertentu. Contoh lain misalnya, bisa juga nikah siri itu nikahnya didaftarkan di hari yang sama, cuma agak tertunda. Misalnya kan kalau di pesantren Bapak Ibu, itu dinikahkan dulu oleh bapaknya kiai gitu misalnya. Ya, dinikahkan dulu, nanti mungkin sore atau malam datang petugas KUA-nya untuk melengkapi dokumen-dokumen pernikahan, gitu ya. Jadi poinnya Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara hukum, pernikahan siri sah secara agama, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, pernikahan seperti ini harus segera didaftarkan, jangan sampai seumur hidup pernikahannya siri. Mengapa? Bimbang terjadi mudarat, terjadi sengketa pernikahan, maka biasanya yang terzalimi itu wanita, karena tidak bisa menuntut haknya. Nanti tidak ada pampasan perceraian, ya, tidak bisa menuntut hak warisan, karena kalau mau minta warisan Bapak Ibu dibuktikan dengan surat nikah, ya. Ini belum lama, ya, saya mengurus satu aset wakaf, itu rumitnya luar biasa. Ya, dan diantara yang diminta itu adalah akta nikah. Ini padahal orang sudah nikah tahun jebot dulu gitu. Ya, belum ada akta nikah seperti sekarang. Dicari itu. Jadi rumit. Ya, makanya Bapak Ibu, para ulama menyarankan, ya, bahwa pernikahan siri memang tidak direkomendasikan. Sangat-sangat tidak direkomendasikan, walaupun dia sah secara agama. Tapi ada mudarat yang bakal menimpa mempelai pengantin wanita dan keluarganya. Jadi karena ada mudarat, Bapak Ibu, ya, dalam fikih ada istilah begini, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menghindari mudarat lebih utama daripada mengejar maslahat. Jadi kalau ada mudarat nanti akan menimpa wanitanya, lebih baik tidak dilanjutkan pernikahan siri tadi, gitu ya. Nah, memang kalau pernikahan siri di Indonesia itu lebih banyak digunakan untuk
menghindari istri pertama. Gitu ya. Oh ya, jangan lihat sini aja ya, lihat sini. Ya. Jadi untuk menghindari undang-undang ya, termasuk kalau dulu kan Bapak Ibu ASN itu tidak boleh menikah, tidak boleh poligami ya. Sekarang sudah boleh, tapi juga diperketat persyaratannya. Artinya dia boleh poligami tapi harus dapat izin atasan ya. Kalau dia eselon 3 kemana ininya izinnya eselon 2 eselon 1 itu ada, jadi ada SOP izinnya. Nah jadi Bu Ibu jangan bimbang gitu ya, insya Allah undang-undangnya melindungi Bu Ibu gitu ya. Nah, jadi ya kalau mungkin saya sering cerita gitu ya, Bapak sekalian gitu ya, kalau memang kita mencintai anak perempuan kita tidak akan rela anak kita dinikahi dengan cara siri, karena banyak sekali mudorotnya ya. Kalaupun harus tertunda, kalau bisa seminggu pertama segera didaftarkan, dia segera punya buku nikah. Karena itu andalannya Bapak Ibu. Karena umur kita kan nggak panjang. Tiba-tiba kita wafat, siapa nanti membela putri kita gitu. Jadi penting, gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, adapun nikah kontrak Bapak Ibu, nikah kontrak dalam pendapat ulama Ahlus Sunnah pernikahan yang diharamkan. Ya, nikah kontrak ini kalau bahasa fikihnya nikah mut'ah Bapak Ibu. Nikah yang dipraktekkan oleh kelompok Syiah. Nikah mut'ah ini memang pernah dihalalkan dulu ya, sebelum turun syariat pernikahan. Jadi Bapak Ibu, syariat pernikahan itu turunnya kan dulu, Islam ini kan ajarannya turun bertahap. Jadi ketika awal-awal Islam, pernikahan itu diakomodir dengan cara pernikahan jahiliyah. Pernikahan jahiliyah atau pernikahan sebelum Islam itu ada yang sesuai ketentuan nabi-nabi terdahulu, ada yang tidak. Nah ya, jadi banyak, termasuklah orang tua Nabi itu menikah dengan cara syariat nabi-nabi terdahulu, gitu ya. Jadi, nah setelah itu kemudian turun syariat nikah mut'ah di awal-awal Bapak Ibu, sebelum ada pernikahan yang kita praktekkan sekarang. Dulu karena Bapak Ibu itu kan para sahabat sering bepergian jauh dan lama, 3 bulan, 1 tahun, gitu ya. Nah menghindari perzinahan, maka nikah kontrak ketika itu di zaman itu diperbolehkan, gitu ya. Maka setelah Islam tersebar ya, kemudian turunlah syariat pernikahan yang prinsip dasarnya ala ta'bid. Ala ta'bid itu nikah yang permanen, nggak boleh kontrak ya. Jadi nikah itu harus permanen, tidak boleh kontrak. Jadi nikah kontrak hari ini diamalkan oleh sekte Syiah ya. Bukan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Mangga Kang, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Mau bertanya, menindaklanjuti pertanyaan Ibu yang pertama tadi Pak. Yang anak angkat ketika orang tuanya sudah meninggal. Tadi kan kata Pak Ustadz langsung ke wali hakim ya. Apakah tidak dicari dulu yang 10 ini gitu? Yang mana tadi? Yang anak angkat yang ayah ibunya sudah meninggal. Tadi kan kata Pak Ustadz langsung ke wali hakimnya. Apakah tidak dicari dulu siapa kakeknya gitu Pak Ustadz? Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Tadi kita sudah jelaskan gitu ya. Wali hakim itu ketika wali nasab tidak ada. Ya, artinya kalau terpenuhi 7 syarat ini kita jadi wali hakim. Poinnya adalah bahwa orang tua angkat tidak boleh menikahkan kecuali dia mendapat izin dari wali hakim tadi atau KUA tadi, gitu ya. Itu asumsinya adalah dia sudah tidak punya wali nasab sama sekali. Tapi kalau kita tahu dia punya orang tua kandung, maka berlaku urutan tadi. Ini berlaku urutan tadi, gitu ya. Jadi berlaku urutan ini bagi yang masih punya wali nasab. Yang tidak punya wali nasab, ini ketentuannya. Akhirnya begitu ya, semoga jelas. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Masih ada mungkin ya. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin terakhir ya. Ya, silakan Bapak. Ini apa nikah siri lagi bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini menarik ini Pak ya. Jadi sekarang model-model
Zoom meeting Pak ya. Banyak mungkin jadi apakah salah satu alternatif atau gimana? Bisakah atau gimana kalau nikahnya itu video call? Karena apa? Misalkan pertimbangan biaya, katakanlah orang yang kerja di Arab Saudi, nah dia mau pulang nggak punya duit Pak ya. Apakah bisa dipakaikan menunjuk tadi, nasab tadi 1, 2, 3, 4 sampai 10, apakah bisa seperti itu? Apakah dengan cara video call? Karena melihat sekarang banyak perkembangan seperti itu Pak ya, gitu loh. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, akad nikah online, gitu ya. Ini masih jadi perdebatan para ulama seputar akad atau ijab kabul. Apakah harus dalam satu majelis atau tidak, gitu ya. Misalnya nih dalam jual beli, misalnya ya dalam jual beli. Kebanyakan para ulama mengatakan jual beli tidak wajib satu majelis. Yang penting semua gharar, ya ketidakpastian, ketidakjelasan itu dapat diminimalisir. Misalnya ada gambar, ada video, ada testimoni, ada hal-hal yang bisa meminimalisir kerugian. Ya, maka jumhur mengatakan jual beli online sah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa akad jual beli itu harus dalam satu majelis. Ini juga terjadi dalam akad pernikahan Bapak Ibu. Sama, ulama berbeda pendapat apakah akad nikah itu ijab kabulnya harus satu majelis atau tidak. Kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i maka tidak sah. Ya, jadi harus di satu majelis yang sama. Ustaz, tapi bagaimana kalau ada pengantin laki-laki di negara yang lain dan kita pengen segera menikahkan? Ada solusinya Bapak Ibu sekalian. Namanya nikah taukil. Nikah taukil itu hadir di majelis itu wakil laki-laki yang bakal dinikahkan. Meskipun bukan dia yang dinikahkan. Jadi mungkin adik laki-lakinya. Mungkin abang yang mau dinikahkan ada di Amsterdam gitu. Maka karena belum bisa pulang, maka ditunjuk adiknya. Nanti ada sirotnya, ada prosedurnya dalam lapal ijab kabulnya. Ya, kata wali hakim atau orang tuanya, aku nikahkan fulana binti fulan dengan engkau yang menjadi wakil pada saudara laki-lakimu. Nah, begitu. Ada solusinya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya sampai saat ini masih memilih pendapat Imam Syafi'i karena saya yakin itu pendapat yang lebih hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena menikah online ini sangat rentan pada perkara-perkara yang dapat memudorotkan, merugikan pihak pengantin perempuan. Apalagi zaman AI ya Bapak Ibu. Ya, zaman AI ini kita kan nggak tahu tuh yang nelpon itu betul-betul laki-laki atau robot, gitu. Atau jangan-jangan laki-laki yang lain. Tuh bayangkan kalau dibuka pintu itu Bapak Ibu. Jadi gini, dalam fikih itu ada namanya sadduz zaroe. Jadi menutup pintu yang dapat menyebabkan satu kerusakan besar itu lebih utama. Itu yang saya memilih pendapat Imam Syafi'i karena bimbang Bapak Ibu. Meskipun memang itu masih perdebatan dan boleh jadi satu masa nanti ada fatwa MUI mengeluarkan boleh nikah seperti itu. Nah, tapi tentu nanti dengan beberapa kriteria persyaratan untuk meminimalisir mudorot yang bakal menimpa keluarga perempuan. Karena sangat besar doror yang bakal bersiko menimpa mereka. Gitu Bapak. Ya, jadi kalau seandainya putra putri kita dalam kondisi seperti itu sudah ada solusi sementara. Nikah taukil namanya. Dulu kami di Kairo biasa Bapak Ibu, ya, yang tinggal di luar negeri biasa begitu. Ya, kalau memang pernikahannya perlu disegerakan, ya karena misalnya laki-lakinya tidak bisa pulang, sedang tesis gitu ya, dan bimbang berzina di luar sana gitu. Jadi minta dikirim istrinya gitu ya. Ini kan yang perempuan ini kan belum status istri gitu. Maka pengen ketika datang ke sana sudah status istri gitu, biar langsung bisa bersama gitu ya. Nah, dinikahkan di Indonesia, oleh adiknya atau saudaranya, nikah taukil. Setelah sah berangkat langsung sebagai istri sudah. Nah, kira begitu. Itu diantara cara solusi atau cara memudahkan untuk kita menghindari perzinahan putra putri kita.
gitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan seputar wali dalam pernikahan. Semoga memberikan pencerahan dan memberikan pedoman bagi kita untuk memastikan pernikahan putra-putri kita berjalan sesuai dengan rukun dan syarat, wabil khusus tentang wali dalam pernikahan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.